Seru-seruan ketemu sama gue di channel Ikomoto. Video kali ini kita akan membahas tentang golden bass. Terusan yang part tadi yang pertama, ini adalah part yang selanjutnya. Jadi video kali ini kita akan bahas tentang progres ikan golden bass ya. Untuk progresnya dari mulai pakan, dari mulai tinggi air dan lain-lainnya. Apakah ada perbedaan dengan yang lainnya? Karena kan ini golden bass nih, mungkin ada perbedaan untuk masalah pewarnanya itu. Yang kalau itu kan ada yang warna pink, ada yang warna merah. Nah bagusnya itu warna apa? Untuk golden bass ya, karena benar-benar kan ada dua warna, yang kuning sama yang merah ikannya. Nah kita akan tanya-tanya aja langsung ya. Nah oh ya, sebelum lanjut ke sana, jangan lupa kalian yang baru nonton video ini, yang baru bergabung dengan channel Ikomoto, jangan lupa di subrek aja, karena di tahun ini kita akan kita akan menembuskan di 10.000 subscriber, dan nanti di 10.000 subscriber kita akan ngadain giveaway ya. Giveaway-nya nanti masih misteri. Oke, nanti juga di bulan-bulan selanjutnya ya, insya Allah kita akan ngadain lomba progres dari ikannya Starlight ya. Mudah-mudahan aja diberikan kesehatan bagi kita semua yang bisa memberikan yang terbaik. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan, geng. Oke, nah untuk masalah progres dulu nih. Untuk masalah progres ikan golden bass itu ada perbedaan nggak antara ikan cecu yang lainnya? Jadi untuk progres itu, untuk body, detail dan sebagainya itu sama. Cuman perbedaannya itu di pemberian harfil spirulina. Oke. Dalam pemberian harfil karena rentan ya, sisik atau kulit golden bass lebih rentan daripada kulit sensu biasa atau kulit sampah biasa. Jadi lebih rentan tuh lebih rentan itu lebih tipis kah atau lebih labil ya. Okay. Lebih labil. Jadi pemberian spirulina, pemberian harfil itu lebih diperhatikan. Ya, jadi seperti yang dulu saya pernah jelaskan, kalau pemberian harfil itu pada golden bass jangan dalam keadaan mutasi. Kalau udah bersih silakan mau harfil pink, harfil red sama nggak masalah untuk golden bass ini. Nggak masalah. Terus pemberian spirulina pun ya seperti itu. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan ya seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan mutasi, proses penyetabilan golden bass-nya itu hentikan dulu yang berbau-bau spirulina. Jadi biarin dulu dia selesai mutasi. Kalau pakan alaminya nih, di samping itu tadi kan lagi mutasi ya. Nah, setelah mutasi sudah beres, pakan alaminya itu kalau dikasih udang itu masih tetap untuk pewarnanya bisa timbul ya. Jadi udang untuk keju, untuk kampa, untuk golden bass, udang itu merupakan pakan nomor 1 yang paling komplit dibanding dengan cacing beku. Paling komplit, paling top lah. Nah, cuma di dalam udang ini itu kan ada kulitnya ya, udang ya. Nah, itu kulitnya dilepas atau dikasih? Selama ikan kuat untuk mencerna kulitnya itu, kulit lebih baik dikasih. Kecuali kalau ikan udang-udang yang besar yang kulitnya keras itu mendingan dikupas dulu. Emang di kulit itu ada apa sih Ya, bisa direkomendasikan dikasih dengan kulitnya? Kulit udang itu tinggi kalsium ya. Kalsiumnya tinggi, kitinnya tinggi. Saya pernah eksperimen ya. Saya punya ikan proses mutasi, ikan bahkan ikan yang belum mutasi. Saya kasih pakan apa? Kulit udang tanpa udangnya, dagingnya. Itu mutasi lebih cepat. Jadi ketika kupas kulit udang, itu kulit udang saya tampung dan kasihin ikan yang gede, yang mutasinya nggak susah beres, itu lebih cepat pakai kulit udang. Kulitnya aja. Jadi tanpa ada dagingnya ya. Tapi ikannya harus besar. Jangan kalau ikan kecil nggak kecerna. Kalau ikan besar kulitnya pun dimakan.
makan cerna nih. Nah, biasanya itu untuk pemberian udang itu apakah setiap hari itu harus pakai udang atau dicampur dengan pelet? Apakah misalnya udangnya dikasih banyak itu bagus nggak, atau emang harus diselingin sama Ya. pelet? Kalau kebutuhan udang buat lohan itu tiap hari, untuk Tiap jenis hari. apa saja tiap hari. Oh, tiap Kalau hari. bisa tiap hari. Tapi tetap jangan terlalu over ya. Ya, diselingi misalkan udang, misalkan ngasih makan tiga kali sehari, udang 2 kali atau udang sekali, diselingi pelet atau Pelet. cacing beku. Nah, perbedaan dengan udang dan cacing beku itu seperti apa nih untuk golden base? Golden base ya lebih baik pakai udang. Pakai udang. Nah, Emang pakan Iya. terbaik untuk golden base ini Nah. udang. Udang. Cuman untuk waktu kecil nih, size-nya masih baby lah, kecil ya 3 Ya. cm. Itu bagus gak kalau dikasih cacing? Karena kan cacing itu lebih, kalau menurut pengalaman saya itu lebih ngebantu untuk masalah mutiara dan Nah, pembesaran. betul, betul. Nah itu bisa ngebantu gak sih kalau untuk golden base juga? Untuk golden base bisa. Jadi yang dikasih makan cacing beku, atau kalau di komteng kan belum pakai udang ya. Sama yang dikasih pelet itu lebih cepat mutasi prosesnya pakai cacing beku. Oh, untuk di komteng. Ya. Kalau udah keluar dari komteng, ukuran 3 cm pun udah bisa dikasih makan udang. Tapi udangnya yang kecil aja. Yang kecil. Nah, Berarti udang apa sih yang di balong-balong teh namanya? ya udang kolang ya, udang kali. Udang- Itu udang kolang. kalau bisa dipencet dulu, itu dipencet udang, dilepasin antara kulit sama dagingnya, yang dimasukin dagingnya aja. Karena kan masih kecil ya. Nah, Takut gak bisa dicerna lah, nanti menyakiti si ikannya. ya, ya. Kalau masalah pelet ada rekomendasi gak sih? Kalau pelet saya nggak punya rekomendasi ya. Rekomendasi. Jadi ntar iklan lagi. Oh iya. Kalau di endorse sih mungkin, kalau di endorse sih mungkin ya. Jadi pelet ya yang grow sesuai kebutuhan ya. Kalau buat pertumbuhan ya kayak grow aja, grow apa aja sih, banyak sih mereknya ya. Iya. Karena memang nih pengalaman di rumah itu ya, dikasih pakan lele juga, pelet lele yang biasa dijual murah lah ya 5.000 itu bisa banyak, tapi diselingi dengan pakan alami itu hasilnya bagus banget gitu. Ya, ya. Karena emang mempengaruhi lebih banyak itu di pakan alami sih kalau menurut pengalaman. Kalau mau pakan lele cari, tanyain ke tukang pakannya yang proteinnya paling tinggi. Yang paling tinggi. Paling Biasanya tinggi yang protein. proteinnya paling tinggi itu yang paling hanyir kalau nggak salah. Ya, Ya. hanya, dan harganya pun lebih mahal dikit dari Mahal yang dikit. biasa. Berarti tanyain aja ya, kalau kalian mau pakai pelet lele tinggal tanyain aja yang paling kandungannya proteinnya paling tinggi. Nah berarti kan emang dari tadi ngobrol itu ada dapat kesimpulan nih. Emang untuk golden base ini direkomendasikan itu pakannya pakan udang ya. Rekomendasikan juga untuk kecil ya, dari kecil itu dikasih udang. Karena emang udang ini menurut pengalamanku juga paling bagus juga, itu bisa naikin jenong juga ternyata. Betul. Bisa naikin jenong juga, warnanya bisa juga keluar. Terus mutiara juga emang makin keluar, bagus itu kan. Nah emang rekomendasi banget sih untuk masalah udang, kalian tinggal beli aja karena banyak juga yang jualan lah udang ya di toko-toko akuarium. Kalaupun kalian misalnya dekat rumah nih di balong-balong, tinggal ngambil aja tapi dengan izin dulu ya. Ulah pikir kak bisa babangsat itu tak masalah udang, kadang bahaya pokoknya berak gimana ada kadang pokoknya. Terus perlu diperhatikan juga, udang itu beresiko kalau ikannya rentan, ikannya ringkih itu beresiko yang biasa sering berput. Nah benar itu ini nih barefoot nih. beresiko kena berput kalau udang. Kalau pemberian udang, pola makan tidak teratur. Jadi kalau pola makan tidak teratur, dikasih udang, itu resiko kena merah putih. Merah putih. Jadi emang harus teratur ya, terjadwal untuk golden base ini. Jadwal. Jadi jangan sampai lama di perut nggak dikeluarin, maksudnya nggak ditimpah lagi, nggak dikasih makan lagi,
sehingga nggak keluar kelamaan di perut, itu bisa menimbulkan barefoot, penyakit barefoot kalau udang. Jadi emang harus pertama takarannya harus pas, jangan terlalu banyak juga, terus emang harus rajin juga. Tadi kan udah dikasih tahu nih per hari itu berapa minimalnya, itu juga tergantung size ikan ya, jangan sampai berlebihan karena manusia juga kalau berlebihan itu ya, apalagi kalau micin itu bisa stroke, bahaya ya, bisa pusing-pusing kepala. Jadi emang harus disesuaikan juga dengan si size ikannya juga, dan jangan terlalu banyak juga. Oke, mungkin untuk di progresan, tapi untuk masalah yang lainnya mas sama ya, untuk masalah tinggi air, sama air, sama aja lah ya. Oke geng, terima kasih banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Mudah-mudahan kita tembuskan di 10.000 subscriber di tahun ini ya. Dan nanti di tahun 2000 selanjutnya, 2021 ya, 2021 kita udah 10.000 subscriber dan kita akan gadain giveaway ya. Oke, terima kasih banget. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.